Hai guys, bersama saya Denny, owner dari Bengkel Mulia Jaya Malang. Hari ini saya akan menjelaskan mobil di samping saya ini. Ini adalah mobil Chevrolet Chevelle yang diproduksi pada tahun 1972. Mobil ini sebenarnya mulai diproduksi tahun 1970, di mana dia mengalami sedikit perubahan atau facelift di 1971 dan mengalami sedikit perubahan lagi di 1972. Untuk mobil Chevelle keluaran 1902 ini yang membedakan adalah pada lampu depannya. Lampu depannya dia memiliki single headlight dan single shine. Dimana pada tahun yang awal 1970 dia masih memiliki double headlight. Untuk Chevrolet yang berada di sebelah saya ini adalah edisi khusus, dimana dia memiliki logo SS yang berarti Super Sport. Logo ini terdapat pada grill depan, fender samping, serta pada bagian belakang. Mobil ini memiliki mesin yang bertenagakan V8 atau V8, di mana mobil ini diproduksi dengan jumlah yang sangat minimum oleh Chevrolet. Karena kesuksesannya dalam penjualannya, mobil ini cukup ikonik di dunia permobilan, di mana mobil ini sempat muncul dalam beberapa film yang sangat sukses. Contohnya Fast and Furious 4, di mana dia dikendalikan oleh Dom dan John Wick, serta film Jack Reacher yang dimainkan oleh Tom Cruise. Di samping saya ini kita sudah memasuki tahap pendempulan, di mana kemarin bodi sudah kita track dan kita perbaiki platnya supaya dempulnya tidak terlalu tebal. Untuk pewarnaan nanti pada bagian kap mesin ini kita akan mewarnai seperti kondisi aslinya, di mana ini ada striping. Garis-garis ini akan kita buat rapi lagi seperti originalnya. Untuk perbaikan motor ini sendiri, kita terpaksa menurunkan mesinnya karena sasisnya mengalami sedikit kerusakan, di mana bodi mobil ini mundur sekitar 15 cm. Di hari ini update pengerjaan mobil Chevelle. Mobilnya hari ini sudah di dalam oven. Kita akan melanjutkan proses QC untuk mencari dempul atau bagian permukaan mobil yang kurang rapi. Setelah selesai untuk quality control dan touch up untuk bagian detail pendempulan serta bagian-bagian yang kurang rapi, kita lanjutkan dengan proses tag crack, di mana kita mengangkat debu-debu halus serta kotoran yang ada di permukaan mobil, dan kita lanjutkan dengan aplikasi degreaser yang berguna untuk mengangkat kotoran-kotoran yang lebih bersifat kimia seperti minyak atau zat-zat lain yang berada di atas permukaan mobil. Sekarang untuk pengaplikasian degreaser, di mana degreaser kita membutuhkan dua lap, yang satu untuk aplikasi degreaser dan yang satu untuk mengeringkan. Kenapa kita memerlukan dua lap? Karena jika hanya memakai satu lap, maka kotoran dari panel mobil hanya akan berpindah tempat, tidak akan terangkat dengan baik.
Jadi untuk kap mesin ini kita sudah melakukan pengaplikasian cat dan striping warna putih, di mana ketinggian warna putih lebih tinggi daripada warna oranye, sehingga kita perlu melakukan sanding untuk semua bagian kap mesin ini, dan nanti akan kita pernis ulang sehingga kita bisa mendapatkan hasil tekstur pernis yang rata di atas kap mesin ini. Untuk pengamplasan pada kap mesin ini kita akan melakukan dengan teknik dry sanding, di mana kita akan memakai amplas spons dengan kekasaran 1500. Beginilah hasil dari proses pengecatan Chevrolet SS di bengkel kita, Mulia Jaya Workshop, Malang. Untuk pengaplikasian pernis pada Chevrolet SS ini, kita mengaplikasikan teknik flow coat, di mana kita melakukan pernis banyak 2 kali untuk mendapatkan hasil yang rata atau flat pada bagian yang berwarna putih di kap mesin ini dan bagian yang berwarna oranye. Setelah itu kita lanjutkan dengan 3 step polishing dan step khusus sebelum naik ke nano coating. Untuk bagian bumper sendiri kemarin ada sedikit damage, jadi kita melakukan chrome ulang, yang dimana kita cukup beruntung karena kita memiliki bak chrome yang cukup besar sehingga kita dapat melakukan proses chrome pada bagian bumper yang cukup lebar ini. Pada bagian interior Chevrolet SS ini memiliki setir berpalang 3, di mana ada logo SS pada bagian tengah setirnya, yang memiliki kesan yang sangat vintage namun tetap sporty. Pada bagian tuas transmisinya pun dia memiliki style yang sangat vintage namun sportinya sangat kental, di mana ini seperti tuas pada pesawat terbang, dimana kita menggerakkannya maju dan mundur seperti ini. Kita lanjut ke bagian instrumen coach. Mobil ini memiliki water temp, fuel. Di sini ada kecepatan berkendara dalam mph, mile per hour. Dilanjutkan dengan RPM, dan kita dapat melihat suhu oli dan tekanan dan tegangan listrik pada mobil ini. Semuanya dapat kita lihat dengan jelas pada 6 gauge yang disediakan di dalam mobil ini. Untuk AC nya sendiri ini terkesan masih sangat jadul, dimana semuanya masih digerakkan secara manual, belum ada pengaturan suhu secara otomatis, dan tipnya pun masih sangat manual, bisa kita lihat pada cuplikan berikut. Mesin Chevrolet SS ini memiliki mesin yang dikeluarkan oleh
Edelbrock, di mana Edelbrock ini adalah mesin yang sangat legendaris untuk mobil keluaran Amerika. Mesin Chevrolet SS ini memiliki torsi dan horsepower yang cukup tinggi, di mana hal ini adalah hal yang wajar bagi muscle car zaman dulu, karena mobil ini didesain khusus supaya dia bisa melakukan perjalanan jarak jauh tanpa melakukan perbaikan atau kendala. Nantikan proses restorasi kita selanjutnya. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.